Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Qori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis bagian asbabul wurud. Pernah tidak kita salah paham mendengar potongan obrolan orang lain? Misal ada orang bilang, "Jangan makan itu." Kita langsung mengira kalau makanan itu pasti beracun atau sudah tidak layak makan. Padahal dia bilang begitu ke anaknya yang baru selesai sikat gigi. Nah, jadi kalau kita nggak paham maksud dia apa, cuman dengar sepotong kata pun tapi tidak tahu faktanya, nah itu disebut latar belakang dari cerita atau asbabul wurud. Sebab dan akibatnya itu ada, makanya istilah ini disebut asbabul wurud. Nah, apa sih asbabul wurud? Nah, dalam agama kita ini memahami ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus tahu konteksnya. Dari omongannya itu ada sangkut pautnya sama keadaan atau cerita. Definisi asbabul wurud secara bahasa, asbabul wurud artinya sebab-sebab datangnya sesuatu. Maksudnya, ilmu ini membahas latar belakang cerita atau alasan kenapa Nabi menyampaikan sesuatu atau menyampaikan hadis. Ketika menyampaikan sesuatu, otomatis ada ceritanya, ada latar belakangnya. Analoginya sama seperti Al-Quran yang punya asbabun nuzul, yaitu sebabnya ayat turun. Sedangkan kalau di hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu diucapkan. Jadi hadis itu tidak muncul tiba-tiba kayak orang ngigo di ruang hampa gitu. Nggak ada sejarahnya hadis muncul tiba-tiba. Nah, biasanya hadis itu muncul karena kejadian, atau ada yang bertanya, atau ada masalah yang sedang terjadi di sekitar Nabi. Oke, mengapa ilmu ini penting? Asbabul wurud itu sangat penting, yaitu untuk mencegah salah paham kalau kita cuma baca teks hadisnya saja tanpa tahu ceritanya. Kayak contoh yang tadi, kita cuma dengar jangan makan, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Kita bisa saja salah mengartikan maksud Nabi kalau cuman baca teksnya saja tanpa tahu ceritanya. Selanjutnya, untuk mengetahui hikmah, kita jadi tahu betapa bijaksananya Nabi saat menjawab masalah dari para sahabat sesuai kondisi mereka saat itu. Terus juga pentingnya asbabul wurud itu penerapan yang pas. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain atau salah menerapkan hukum di zaman sekarang. Contoh kasus sederhana yang sering disalahpahami sama orang, yaitu orang salah paham karena dia tidak tahu asbabul wurudnya.
ceritanya Nabi pernah bersabda, yang artinya golongan pemimpin itu harus dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu adalah suku dari bangsa Nabi Muhammad sendiri. Sebab munculnya kata-kata tadi atau hadis tadi, hadis ini diucapkan saat momen genting setelah beliau wafat. Detik-detik pas beliau wafat, beliau mengucapkan seperti itu. Nah, para sahabat saat itu berkumpul di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Pasti sudah pernah dengar kan? Untuk memilih pemimpin baru sebagai pengganti Rasul, sebagai pengganti Nabi Muhammad saat itu. Nah, pada saat itu situasi politik sangat tegang dan berpotensi terpecah belah antar umat. Nah, suku Quraisy adalah suku yang paling disegani dan dihormati oleh seluruh bangsa Arab pada saat itu. Nabi menyebut Quraisy bukan karena rasis, karena Nabi juga bangsa Quraisy, bukan karena rasis atau mengunggulkan satu suku selamanya. Tidak, bukan karena itu. Tapi karena pada saat itu hanya suku Quraisy yang punya pengaruh kuat untuk menyatukan antar umat yang hampir terpecah belah. Nah, jadi intinya adalah dari hadis tadi untuk mencari pemimpin yang paling berwibawa dan mampu menjaga satuan persatuan, bukan soal bangsa dan sukunya. Bukan berarti membela satu suku saja. Nah, intinya belajar hadis itu tidak boleh setengah-setengah atau sekedar modal membaca terjemahan yang sudah disediakan di internet. Kita perlu tahu alur ceritanya bagaimana, asbabul wurudnya bagaimana, agar paham maksud asli dari Rasulullah itu seperti apa. Nah, jadi pesannya adalah Islam itu indah dan kontekstual. Mari kita lebih bijak dalam belajar agama dan selalu bertanya kepada guru atau ustadz atau ulama setempat jika menemukan hadis yang terasa janggal atau penuh tanda tanya menurut kalian. Nah, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.